Udah, udah. Halo semuanya. Mohon maaf ya, dua kali kendala teknis. Semoga kali ini Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Kak Denada, maaf, maaf, it's maaf. okay, nggak apa-apa. Aku tahu emang kayaknya mungkin karena lagi PSBB ya, jadi orang banyak di rumah, jadi banyak yang pakai saluran WiFi, mungkin jadi overload di mana-mana. Nggak apa-apa, Mungkin it's Kak. okay, it's okay. Buat teman-teman mohon maaf ya kalau keputus sampai dua kali. Bukan Ah, mau kami. iya, Jadi tadi Kak Denada udah sempat cerita tentang perubahan-perubahan yang dialamin sama Aisyah, iya, terutama tentang Moody ya Kak. Kalau misalkan aku boleh cerita juga beberapa adik dampingan aku yang kita biasa sebut dengan adik pita kuning atau APK juga ngalamin hal yang sama. Jadi iya. aku pun ikut ngerasa padahal aku bukan pelaku rawat dalam keseharian, tapi aku ada di sistem terluar lah kalau boleh dikata. Jadi kayak Mm, malam-malam tuh telepon aku, Kak Dini aku kangen, aku pengen ketemu, kata kayak gitu. Tapi pas mm, besoknya aku datang, aku malah dicuekin, terus dilemparin mainan kesukaannya, kayak gitu sih Kak. Jadi kalau untuk masalah Moody, beberapa efek samping yang mungkin Aisyah alamin pun ya pasti itu juga dialamin sama adik-adik pita kuning dan adik-adik pejuang kanker lainnya sih ya Kak. iya, iya. Kayaknya emang itu mungkin aku juga dengar maksudnya dari ibu-ibu yang lain yang kebetulan kan semenjak aku ada di journey ini di perjalanan ini akhirnya apa masyarakat juga tahu dan akhirnya ibu-ibu lain atau bapak lain yang kebetulan punya cerita hidup yang sama pernah melalui atau sedang melalui banyak yang akhirnya kita jadi kontakan bisa melalui sosial media kadang melalui email gitu dan cerita memang benar ternyata beda-beda moodinya ya. Kalau kalau Aisyah tuh kalau pas lagi kena steroid tuh kalau udah berhari-hari, aduh kita yang di rumah aku bingung kadang-kadang mesti ngapain gitu. Nanti ibu aku mau makan apa gitu misalnya mau mau mie goreng ya gitu. Terus nanti aku tapi ibu yang masak misalnya gitu. Tapi nanti kalau pas aku lagi masak gitu diketokin mulu. Ibu lama banget sih. Jangan tinggalin aku gitu. Terus nanti aku balik terus iya kayak gitu terus nanti kalau misalnya mau mandi, nah aku mandi dulu ya. Nggak boleh jadi nggak boleh kemana-mana. Jadi mesti di sebelahnya dia terus mesti nempel badannya tuh terus habis itu uh, pokoknya serba salah dikasih makanan maunya makanan A nanti kalau makanan A-nya dikasih dia lihat terus dia cuma nggak mau ibu nggak enak jadi memang memang ternyata teman-teman yang lain ibu-ibu yang lain juga mirip-mirip kayak gitu juga Iya, betul. mm. Mm -mm, mm -mm. Terus kalau untuk hobi dari Aisyah sendiri itu ada perubahan nggak atau misalkan peralihan minat atau dia semakin nggak mau jalanin hobi yang dulu dia suka banget? Kalau untuk Aisyah mungkin justru hobinya dia kan dari dulu kan memang musik ya Mbak. Senangnya dia dancing, senangnya musik, senangnya apa nyanyi. Dan dia memang senang perform anaknya. Dia tuh senang kalau misalnya uh, tampil di depan orang banyak. Jadi Iya. kadang-kadang kalau dulu kalau misalnya dia harus kayak kita harus opname gitu ya. Dia harus opname. Kita kan satu kamar kadang-kadang bisa berenam, ada 6 anak-anak yang lain ya gitu dan waktu itu sering beberapa kali kejadian aku juga pernah share waktu itu jadi pernah waktu itu salah satu anak juga dari negara lain kalau nggak salah dari Vietnam dia lebih lebih kecil mungkin masih 3 tahun atau 4 tahun gitu ya anak perempuan terus dia tuh kasihan sih jadi nangis terus ya namanya anak gitu gimana sih dia tuh habis kalau nggak salah lagi entah lagi apa lagi fisiknya lagi drop atau mungkin lagi kemo apa gitu tapi dia nangis terus jadi mungkin karena nggak nyaman nggak mau makan terus apa kalau nggak salah lagi buang air juga pokoknya dia lagi nggak nyaman banget dan nangisnya kenceng dan nggak berhenti gitu terus aku sebenarnya dalam hati
khawatir karena Aisyah juga pada saat itu kan juga lagi dia lagi nggak bagus kondisinya, makanya harus dirawat gitu. Jadi aku berusaha untuk menyamankan dia dengan yang kasihan ya, adek itu lagi nangis, kasihan mungkin dia nggak enak kali badannya ya gitu. Aku suka ngomong gitu. Dan akhirnya di hari kedua apa hari ketiga gitu dia bilang, ibu buka dong semua ini curtainnya, jadi pemisahnya, tirainya itu tolong dibuka semua. So, aku tanya emang mau ngapain? Aku pengen nyanyi. Di tengah-tengah itu dia kepengen dance. Bilang, kenapa? Aku bilang gitu. Dia bilang, karena aku pengen hibur adik yang ada di depan itu. Siapa tahu kalau ngelihat. Iya. Jadi siapa tahu kalau misalnya ngelihat aku nyanyi, nanti dia bisa jadi happy dan mau makan. Jadi akhirnya aku minta maaf gitu, aku ngomong ke ibu-ibu yang aku bilang maaf banget, sorry, tapi anak aku kepengen nyanyi. Aku bilang mohon maaf kalau misalnya berisik atau apa kurang berkenan, nggak lama kok. Tapi akhirnya mereka buka sengaja untuk supaya anak-anaknya juga ngeliat gitu. Akhirnya waktu itu lagi heboh-hebohnya Aisyah lagi senengnya lagu Frozen, dibuka semua. Terus dia nyanyi Frozen lengkap dengan actingnya gitu, jadi Elsa dengan Anna dan Elsa. Iya, dan akhirnya anak itu jadi hari itu dia benar-benar jadi merhatiin Aisyah dan akhirnya dia jadi nyanyi bareng gitu. Dan aku melihat itulah yang kadang-kadang bisa, justru itu yang membuat dia jadi kadang-kadang menaikkan semangatnya lagi. Dan lucunya lagi kadang-kadang dia suka kalau ada nurse perawatnya itu beberapa suka diajak sama dia dan nursesnya kadang-kadang suka mau juga, misalnya nurse ayo dong joget sama aku, dance sama aku gitu, lagu-lagu K-pop, terus nanti sama nurse-nya dance dia di tengah-tengah situ. Jadi ya Allah, Masya Allah. Jadi memang hobinya dia itu akhirnya ya aku biarin karena memang itu bisa, aku lihat bisa naikin spiritnya dia, naikin semangatnya dia gitu. Dan sampai sekarang pun ya itu kadang-kadang suka kita jadikan kayak, dia kan suka banget sama K-pop Mbak, jadi kadang-kadang kalau misalnya dia lagi nggak mau makan, dulu tuh lagi susah makan segala macam, kita tuh suka ngiming-ngimingin dia dengan K-pop. Sukanya kan dulu Blackpink, jadi misalnya ya kalau misalnya nggak makan nanti pipinya nggak cantik kayak Rose, kalau misalnya nggak makan nanti nggak jago dance loh kayak Lisa gitu. Jadi jadi pokoknya kita berusaha untuk bikin dia happy lah gitu. Yes, betul. Karena udah ada caranya nih, Kak Denada sebagai pelaku rawat udah tahu celahnya nih mau masuknya lewat mana, ya itu lewat hobinya aja. Iya. Nah, Kak, kalau kita flashback 2 tahun selama Aisyah menjalani perawatan, dari waktu awal Kak Denada tahu sakitnya Aisyah, diagnosisnya seperti apa, itu gimana atau gimana, apa yang kakak ungkapin sama Aisyah, apa yang kakak ceritain kepada Aisyah tentang kondisinya? Sejujurnya ini mungkin nggak semua ibu yang lain setuju dengan caraku, tapi aku sih kebetulan selama ini aku menjalani dengan cara itu, aku memilih untuk melakukan cara ini dan alhamdulillah buatku cukup berhasil gitu. Pertama, sampai sekarang Aisyah nggak tahu dia itu sakit apa. Jadi dia nggak pernah kita kasih tahu bahwa nak, kamu tuh kanker darah dan kamu sekarang menjalani yang namanya kimo ini tuh adalah ini, kita nggak pernah kasih tahu. Jadi mindsetnya aku selalu kepada Aisyah, aku selalu bilang sama dia bahwa Aisyah ini kamu nggak apa-apa kok sayang. Aisyah ini nggak apa-apa. Cuma sekarang lagi sedikit kurang sehat, kurang fit. Jadi nih sama dokter lagi dikasih vitamin. Jadi aku selalu bilang mindsetnya dia, semua kemo, semua apa segala macam itu adalah hal-hal yang akan bikin dia menjadi semakin baik, semakin kuat. Jadi aku memang selalu nggak kepengen dia tahu bahwa dia itu sedang menjalani satu treatment untuk sebuah kondisi yang tidak ringan, karena aku nggak mau memberikan beban itu sama dia gitu. Mungkin aku merasa pada saat itu dia masih 5,5 tahun, jadi aku merasa nggak perlu gitu. Jadi
cukup kita aja nih orang tuanya dan keluarganya yang tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Tapi kalau buat dia, kita nggak mau terlalu kasih beban. Jadi dulu setiap kali kayak mau ke rumah sakit, aku nggak pernah bohong sama dia. Jadi maksudnya kalau memang hari itu kita harus ke rumah sakit, ya kalau dia nanya, aku bilang kita mau ke rumah sakit. Tapi kalau dia nggak nanya, aku nggak ngomong biasanya. Baru nanti kalau nak kita siap-siap, terus dia akan tanya, kita mau kemana ibu? Kita mau ke rumah sakit, baru aku ngomong. Terus dia diem langsung. Mau ngapain kita ke rumah sakit? Ya, kita mesti apa? Misalnya mesti FDC, mesti cek atau mesti kemo, baru aku kasih tahu gitu. Tapi salah satu juga yang aku selalu kasih sebagai iming-iming buat dia biasanya, ini trik yang aku selalu lakukan. Kalau aku setiap kali pulang ke Indonesia, aku selalu cari abang-abang yang gerobakan jual mainan. Aku selalu beli main, itu kan beli mainannya kan nggak berapa mahal dan bisa macam-macam ya, ada jepit-jepit, ada kadang-kadang apa sih. Aku borong mainan dari dia. Setiap aku bawa Aisyah ke rumah sakit untuk kemo atau apapun, aku selalu iming-imingi dia dengan mainan. Jadi aku selalu bilang, oke, hari ini kita akan kemo. Tapi kalau misalnya Aisyah bisa good girl, nangis boleh nangis, tapi kalau misalnya nangisnya nggak terlalu lama, misalnya, ibu akan kasih 3 mainan. Jadi begitu perjalanan ke sana aku udah kasih 1, di sana aku kasih 1, di rumah aku kasih lagi 1, aku kasih 1. Jadi setiap kali kita mau kemo, buat aku pesan yang aku besar-besarkan itu bukannya hari ini kita kemo ya, dan kemo bukan itu, tapi oke, hari ini Aisyah harus kemo. Tapi aku punya 3 surprise yang sudah menunggu untukmu, dan itu terus aku ulang-ulang mulai dari rumah sampai di jalan, sampai di sana. Setiap kali dia ketakutan aku bilang, aku udah kasih 1 loh ya, masih ada 2 lagi. Aduh, ini aku suka banget. Jadi itu aja terus yang aku ulang-ulang, dan itu yang terus aku gembar-gemborin sama dia gitu. Sehingga dari mulai dia setiap kali mau kesana pasti nangis, karena nggak mungkin lah ya, anak sudah tahu dia namanya ke rumah sakit pasti urusannya akan jarum lagi gitu kan, pasti dia akan. Tapi dari mulai dia nangis aja sampai dia nangisnya mulai, periode nangisnya mulai semakin sedikit, dan di ujungnya pakai pertanyaan, tapi ibu udah siapin surprise buat aku belum hari ini gitu. Jadi iya, jadi itu yang dulu aku lakukan, terutama khususnya pada saat dia masih harus menjalani kemo yang setiap hari ya Mbak, yang benar-benar kayak 5 hari berturut-turut kita harus bolak-balik gitu. Itu memang jadi salah satu kunci yang kayak aku peganganku lah, tiap kali ada dia udah mau nangis segala macam, itu aku gembar-gemborin lagi gitu sih. Tapi tetap berarti nggak bohong ya Kak Denada, tetap bilang kita akan sakit, kita akan kemo. Karena banyak juga mungkin orang tua yang ikut di live Instagram ini, atau bahkan orang tua di luar sana yang bingung gimana cara menjelaskan kepada anak tentang sakitnya apa. Karena mungkin pertama nggak tega, kedua dari mental anak yang usianya kan macam-macam kategori usianya itu. Dan mungkin dari pemilihan diksi kalimatnya itu kayak gimana. Nah, mungkin dari penjelasan Kak Denada tadi bisa ditiru ya mama papa yang ada di luar sana yang masih berjuang bahwa intinya kita nggak bohong, tapi coba kita alihkan dengan hal yang menyenangkan untuk si anak. Iya, dan kalau aku sama Aisyah ya, ini mana yang sekiranya cocok, mungkin boleh dicoba yang sekiranya bisa cocok. Dan kalau aku sama Aisyah itu, aku tidak pernah sampai saat ini aku menjelaskan semuanya seringan mungkin tanpa harus berbohong. Kayak misalnya, ibu ini kita mau ini kayak, ini aku cerita soal ini deh, soal chemoport ya. Aisyah itu pakai chemoport yang di dada. Jadi pada saat di awal-awal dia selalu merasa begitu abis dipasang ya, operasi pasangnya itu kan dia pada saat dia siuman, terus dia ngelihat di perban apa gitu. Ibu ini apa gitu. Dan aku pada saat itu aku
blank. Jujur Mbak, aku nggak tahu, aku harus jelasin apa sama dia dengan adanya alat baru yang ada di situ, dengan perban, dengan semua IV, infus. Dan ya Allah mungkin yang kasih ininya ke aku tiba-tiba gitu ya. Aku tiba-tiba cuma ngomong begini sama dia. Aisyah, ingat nggak Iron Man? Aku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang, ingat Ibu. Aisyah ingat nggak kalau Iron Man itu di dadanya ada alat yang bulat yang bisa bikin dia jadi kuat sehingga dia bisa menjadi seorang superhero. Oh iya Ibu, yang biru yang di tengah itu. Dia tahu kan filmnya. Yang biru yang di tengah itu. Iya. Tahu nggak Aisyah tadi barusan ditaruh apa di dadanya? Terus dia langsung ngeliat aku. Yang biru-biru itu Ibu. Iya. Jadi dokter telepon ke Iron Man, minta pinjem alatnya itu karena mau dipasangin ke Aisyah. Terus dia langsung berubah mukanya, terus dia langsung bilang, jadi sekarang Aisyah pakai alat yang sama kayak Iron Man. Yes. Iya. Jadi aku bilang, kalau misalnya Iron Man pakai alat itu dia jadi superhero, berarti kalau Aisyah pakai alat itu berarti Aisyah jadi apa? Terus dia langsung, aku jadi superhero. Dia bilang gitu. Sehingga semenjak itu setiap kali dia ketemu dengan orang anak-anak lain, dia ada satu kayak, tahu gak, aku tuh superhero loh, aku tuh punya ini loh, aku tuh punya ini loh, punya alat yang kayak Iron Man. Menurut aku, selama aku menjalani 2 tahun ini, cara-cara seperti itu memang bohong sih ya sebetulnya ya. Cuma buatku, aku lebih seneng melihat efeknya secara mental ke dia gitu loh. Dia jadi nggak kecil hati, dia jadi nggak minder, dia jadi nggak merasa bahwa dia itu lemah atau bagaimana gitu. Jadi semangat dan spiritnya dia, alhamdulillah tetap ada. Itu sih Mbak, ya Masya Allah, alhamdulillah. Aku yakin semua karena pertolongan Allah. Nah, kalau tadi itu dari sisi Aisyahnya, kalau untuk dari Kak Dinada sendiri, gimana cara kakak untuk beradaptasi dengan kondisi Aisyah yang seperti ini? Mungkin 2 tahun udah cukup waktu yang lama, tapi ini buat berbagi sih Kak, kayak gimana kakak dari awal tuh bisa beradaptasi sama lingkungan, apalagi ini di luar ya, beda culture dengan kita, itu kayak gimana? Nah, kalau adaptasi sampai sekarang pasti masih menjalani. Terus terang memang 1 tahun pertama itu paling berat Mbak, karena aku harus beradaptasi dengan, pertama aku pun sebagai seorang ibu, pasti yang paling besar adalah rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir, bingung di negeri orang, berduaan sama anak, dan dia harus menjalani sesuatu yang selalu kita sebagai orang awam melihat, kalau udah kita dengar katanya namanya tuh kanker, kita selalu pasti melihat itu sebagai suatu hal yang menakutkan, sudah pasti sebagai orang awam. Dan tiba-tiba kita harus berada di satu situasi di mana kita melihat anak kita menjalani itu, pasti takut, sedih, dan segala macam. Dan itu kayaknya sampai sekarang masih belajar Mbak, karena situasi dengan segala macam itu berubah terus, sehingga kita juga harus terus adaptasi. Tapi buat aku yang paling penting adalah prioritas. Jadi begitu aku berada di situasi yang sekarang ini, prioritas hidupku itu langsung berubah gitu. Maksudnya berubahnya adalah buat aku ini baik, karena terus terang nangis-nangis setiap malam sampai merasa bahwa aduh ya Allah, ini bagaimana caranya aku bisa ngejalanin ini ya Allah, itu pasti kita semua merasakan gitu. Tapi setiap kali kekuatan itu alhamdulillah bisa mulai aku rasakan lagi di saat aku ngelihat Aisyah. Jadi sekarang ini semua prioritas aku, termasuk prioritas tenagaku, energiku, perhatianku, fokusku adalah kepada Aisyah dan kepada treatmentnya dia. Ya, jadi di saat aku merasa aku kayak ya Allah ini gimana caranya, nggak tahu, kayak aku nangis atau aku bingung atau segala macam,
aku cukup mengingat bahwa saat ini ada Aisyah, anakku yang sedang membutuhkan perhatianku, fokusku, konsentrasiku, dia butuh aku untuk tetap bisa sabar, tenang, kuat, dan alhamdulillah itu selalu bisa membuat aku menjadi kembali uh, tenang lagi dan fokus lagi, gitu. Dan tentunya yang paling sangat amat membantu seperti yang aku bilang tadi adalah kenyataan atau perasaan bahwa kita itu nggak sendiri gitu Mbak. Jadi kalau kita di Singapura ini kebetulan sekarang kita punya antara sesama ibu-ibu yang ada di anak-anaknya juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama atau mungkin di rumah sakit lain tapi mungkin dengan diagnosa yang mirip-mirip, misalnya juga cancer tapi cancer yang lain, jenis yang lain, kita bikin satu WhatsApp group. Nah, WhatsApp group ini jadi kayak support system saat ini buatku juga gitu. Jadi kita satu sama lain kita saling sharing apa aja, dari mulai hal-hal yang kecil yang mungkin nggak penting sampai hal-hal berbagi info yang besar yang bermanfaat buat satu sama lain gitu. Dan kita saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain gitu. Dan akhirnya WhatsApp group ini tidak hanya diisi oleh anak-anak yang berada di Singapura, tapi juga akhirnya anak-anak yang juga sedang berjuang tapi di Indonesia, ada yang dari Indonesia juga gitu. Iya. Jadi perasaan bahwa kita tidak sendiri, perasaan bahwa ada orang-orang lain yang juga sedang menjalani perjuangan yang sama dengan kita, memberikan support, memberikan doa, memberikan informasi, berbagi, sharing, itu selalu menyamankan dan menguatkan juga begitu. Karena akan jadi penguatan tersendiri ya Kak Denades untuk Kak Denades sebagai pelaku perawat pastinya. Betul Mbak. Aku sempat kepoin Instagram Kanedada beberapa belakangan ini, itu lagi ada satu gerakan mungkin ya disebutnya dengan Jumat Berkah. Iya. Itu boleh tahu nggak sih Kak, maksudnya sekilasnya itu kenapa bisa Kak Denada bikin gerakan itu, dan kalau aku nggak salah itu peruntukannya untuk mereka yang sedang berjuang juga untuk kanker ya kalau nggak salah. Jadi Dan Jumat, gimana Mbak? Maaf diterusin. Saya gimana? Iya, maksudnya dengan kondisi Kak Denada yang masih fokus untuk mengurus Aisyah dan juga tindakan medis lainnya, tapi Kak Denada masih bisa menjembatani kebaikan-kebaikan yang ada. Itu gimana caranya bisa spread the positive vibes to each other tuh gimana sih Kak? Aku rasa sih sebenarnya dulu di awal karena memang seperti yang aku bilang tadi, mulai banyak ibu-ibu lain akhirnya jadi komunikasi sama aku. Mereka yang berada di Indonesia, dari mulai berbagi cerita, berbagi info, nanya-nanya segala macam, sampai dengan akhirnya aku jadi bisa berkenalan dengan ibu-ibu lain yang ternyata dengan perjuangan yang mirip-mirip harus mendampingi anaknya yang sekarang ini sedang berjuang, tapi juga mereka punya PR lain dalam tanda kutip. Misalnya keterbatasan dana untuk bisa meneruskan semua treatment anaknya, dan kadang-kadang benar-benar buat aku betul-betul suka, benar-benar terharu sekali gitu, karena aku tahu kita yang ibu-ibu yang anaknya menjalani ini, pasti kita tahu yang namanya kemoterapi itu ada jadwalnya, nggak boleh kelewatan, nggak boleh terlambat ya, semua itu harus dilakukan begini-begini. Dan kadang-kadang kita ngomong beruntung lah gitu, kita yang mesti gampang gitu ke rumah sakit, ya tinggal berangkat ke rumah sakit. Ternyata ada ibu-ibu di sana yang kalau anaknya mau kemo itu mesti 6 jam dulu perjalanan ke rumah sakit. Ada juga yang aku tahu bahkan harus naik kapal laut dulu, karena ternyata di pulau itu mereka rumah sakitnya tidak memiliki alatnya untuk bisa melakukan treatment yang dibutuhkan untuk anaknya. Jadi hal-hal seperti ini membuat aku, ya Allah gitu, aku pun juga sedang menjalani perjuangan yang mungkin tidak seberat mereka, tapi aku masih punya sesuatu hal yang bisa aku jadikan sesuatu yang mungkin siapa tahu bisa bermanfaat. Aku dititipi Allah sama followers yang alhamdulillah menurut aku, masya Allah, nggak sedikit followersku itu gitu loh. Dan aku kepengen bisa mempergunakan itu untuk sesuatu yang siapa tahu bisa membantu dan meringankan
nggak pengen bikin apa-apa, bukan mau cari apa-apa, tidak, semata-mata aku hanya ingin mengharapkan ridhonya Allah. Aku bikin Jumat Barokah atau Jumat Berkah, di mana aku akan memposting setiap hari Jumat. Kenapa setiap hari Jumat? Satu kali, kenapa? Karena aku mau followersku fokus. Jadi misalnya hari Jumat, ya fokus. Jadi hari Jumat ini memang yang mempunyai kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, ingin berbagi, ingin membantu sesama, ini butuh dibantu. Nanti minggu depan di hari Jumat lagi, ini juga butuh dibantu. Jadi ya, jadi itu sih. Oke. Sekarang kita mau masuk sesi pertanyaan. Kalau nggak salah Kak Denada juga buka ini ya Kak, kolom pertanyaan di Instagram. Mungkin dari Kak Denada ada yang mau disampaikan dulu dari list-list pertanyaan? Ada. Beberapa tadi aku udah lihat ada banyak sebenarnya. Cuma memang kebanyakan yang pertanyaannya ada yang menanyakan masalah apakah ini banyak nih pertanyaan ini. Apakah aku ada melakukan ikhtiar lain istilahnya gitu ya, di luar medis. Jadi maksudnya apakah aku ada misalnya rempah-rempah kah, atau misalnya ya alternatif mungkin ya. Jadi jujur sampai sekarang aku tidak benar-benar 100% hanya medis. Jadi di luar itu ya kita minta sama Allah. Bukan ini, justru nomor satu minta sama Allah. Dan untuk mendukung itu kita melakukan upaya ikhtiar medis. Tapi di luar itu kebetulan aku adalah orang yang nurut banget. Jadi benar-benar kalau misalnya dokternya bilang nggak boleh makan ini. Nah itu aku ikutin deh. Bener-bener aku ikutin banget. Jadi di luar itu yang sekiranya bertentangan dengan apa yang anjuran dokter, ya aku nggak lakukan dan aku hindari. Itu sih ada pertanyaan itu. Terus juga ada pertanyaan, sebenarnya beberapa pertanyaannya tadi juga udah ditanyakan sama dijawab. Mbak. Udah ditanyakan sama Mbak bagaimana caranya tetap bisa kuat menjalani ini. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana caranya karena ada salah satu ibu yang kebetulan baru saja anaknya mendapatkan diagnosa dan harus menjalani kemoterapi. Jadi anaknya baru beberapa minggu ini menjalani kemoterapi, sehingga ini paling banyak Mbak yang hubungi aku, paling banyak yang seperti ini, yang kebetulan baru menjalani sehingga lagi bingung, lagi sedih, lagi takut, lagi kalut gitu. Dan biasanya yang ditanyakan kepadaku adalah bagaimana cara menyiapkan makannya, bagaimana cara gitu. Apa saja yang boleh dimakan dan apa saja yang enggak. Biasanya kalau aku akan memberikan apa yang aku tahu yang sekiranya general. Tapi aku selalu sampaikan bahwa setiap anak pasti mempunyai kondisi yang berbeda dengan diagnosa tipenya gitu. Kita bicara kanker darah atau leukemia itu banyak sekali tipe dan jenisnya. Tipenya, ada turunan-turunannya. Turunannya betul, belum lagi nanti ada mutasinya apa lagi segala macam. Jadi aku selalu bilang komunikasikan dengan dokter, tanya dengan dokter apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Aku bilang karena biar bagaimanapun dokter yang men-treat pasti akan lebih tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang sebaiknya dihindari untuk anak. Aku biasanya selalu begitu sih. Ini ada pertanyaan sih Kak, bagaimana cara coping stres Kak Denada dengan situasi yang dihadapi? Aku tuh karaokean seperti kemarin. Nonton aja lagi Mbak. Tapi bener loh Mbak, maksudnya gini, aku selalu menyarankan kepada para ibu yang ada gini, ini adalah perjalanan yang tidak mudah ya, sangat amat up and down, sangat amat menantang, menguras energi, fokus dan semua deh pasti kan gitu. Kita sebagai orang-orang yang berada paling dekat, orang utama yang berada di sebelahnya anak gitu, itu harus paling jangan
sampai lupa paling utama adalah untuk menjaga diri sendiri juga. Kita menjaga anak kita yang merawat anak kita, tapi untuk itu karena kita tumpuannya anak, maka kita pun harus menjaga diri kita semaksimal mungkin. Aku cerita satu hal ya Mbak, aku sebenarnya beberapa waktu yang lalu aku sakit. Aku sakit, benar-benar unwell, sampai aku tuh biasa, kita kalau di sini kalau sakit, begitu ada salah satu yang sakit, aku langsung pisah kamar. Aku tuh bobo sama Aisyah. Yang mandiin Aisyah aku, Mbak. Yang namanya Aisyah aku. Jadi kalau misalnya udah aku harus pisah kamar karena aku sakit dan aku harus mengisolasi diri, itu Aisyah jadi nggak bisa tidur sama aku dan segala macam. Dan itu benar-benar rasanya pada saat itu, aduh, berat sekali buatku gitu. Karena aku tahu anakku lagi butuh aku, tapi aku tidak bisa ada di situ. Jadi aku selalu bilang sama semua ibu-ibu yang menghubungi aku bilang, jaga kesehatan kita. Kesehatan. Betul, jaga kesehatan mental kita, jaga kesehatan hati kita. Jadi ibu-ibu harus tetap tenang, harus tetap kuat, harus tetap mencari jalan untuk bisa membuat kita jadi nggak terlalu stres, kita jadi nggak terlalu kepikiran. Cari waktu, find time for ourselves. Kebetulan kalau aku, karena aku punya si grup WhatsApp ibu-ibu itu, Mbak, jadi kalau butuh hiburan, aku biasanya baca chattingannya, bales-balesannya ibu-ibu ini di WhatsApp grup ini. Karena ntar tiba-tiba suka cerita-cerita lucu. Iya, kita suka cerita-cerita lucu, kadang-kadang suka bercanda-bercandaan gitu. Jadi, dan cari orang yang bisa berbagi, karena biar bagaimanapun pasti kita butuh seseorang untuk berbagi. Buat aku pribadi, aku selalu jangan ditanya apakah masih nangis-nangis sampai sekarang pun masih sering mendapati diriku pun kadang-kadang betul-betul merasa nggak berdaya dan nangis dan takut masih. Buat aku selalu bersandar dan bergantungnya kepada Allah. Jadi aku curhat tanpa harus protes sama Allah, tanpa harus nanya sama Allah kenapa, tapi ya curhat. Kalau mamaku selalu bilang, curhat, ceritalah kepada Allah, sampaikan kepada Allah apa yang menjadi kesulitanmu. Misalnya kamu mau bilang, ya Allah ini berat buatku, bilang kepada Allah, ya Allah ini berat buatku, aku menderita menjalaninya, ini sulit sekali buat aku jalani, tapi tetap harus ikhlas menerima bahwa ini memang perjalanan dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kehidupan kita. Jadi itu yang aku selalu sampaikan kepada, khususnya mungkin kepada ibu-ibu yang mungkin baru saja harus menjalani perjuangan itu. Masya Allah sekali sharingnya dari Kak Denada. Kak Denada, tadi sebenarnya Kak Denada udah nyampein sih beberapa cuplikan pesan untuk mama papa atau orang tua di luar sana yang masih berjuang bersama-sama untuk mengalahkan kanker ini. Boleh disampaikan lagi dong Kak, pasti yang join sama live Instagram kita ini ada beberapa orang tua dampingan dari Dipita Kuning maupun orang tua di sana yang masih sama-sama berjuang dengan kita. Ya, aku pertama-tama ingin menyampaikan semua rasa cintaku, peluk virtual buat semua saat ini para orang tua, khususnya ibu-ibu mungkin di sini yang ikutan, yang kebetulan menjalani perjalanan yang sama denganku ya, dan anak-anaknya juga menjalani perjuangan yang mungkin serupa dengan Aisyah. Aku pertama kali dulu pada saat aku tahu bahwa Aisyah didiagnosa dengan kanker darah, pertanyaanku pertama kali kepada dokter adalah, dokter, kenapa kok anak saya bisa kena kanker? Saya menyusui anak saya ASI eksklusif 2 tahun, saya bilang. Saya memasak semua makanannya Aisyah dengan istilahnya dengan kontrol 100% saya. Semua yang dia makan organik, saya bilang. Semua bahan makanan yang dia makan adalah yang terbaik dan tersehat. Nggak pernah makan yang aneh-aneh. Saya bilang, salahnya di mana? Dokter bilang sama saya,
Dia ketawa, dia bilang tidak ada yang kamu lakukan itu yang salah, semua yang kamu lakukan itu benar. Tapi percaya atau tidak, sampai sekarang belum ada satupun penjelasan secara ilmiah yang jelas yang bisa menjelaskan mengapa seorang anak itu menderita atau bisa terkena kanker. Itu bisa terjadi kepada siapa saja, di waktu apa saja, tiba-tiba badan anak tersebut decide untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Di situ aku mikir, aku bilang, ya Allah, berarti ini randomly bisa terjadi kepada siapa aja. Siapapun, aku bilang. Aku selalu bilang di saat itu, aku selalu bilang, buat para ibu-ibu yang kebetulan anak-anaknya menjalani perjuangan yang mirip dengan Aisyah. Anak-anak kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah. Dan kita adalah orang tua yang dipilih oleh Allah. Dan berarti itu spesial. Aku tahu ini perjalanan yang tidak mudah, tapi di saat ini, khususnya anak kita membutuhkan kita. Aku tahu kita pasti semua kalut, kita pasti semua sedih, kita semua pasti khawatir. Tapi jangan menyerah, terus semangat, dan terus dampingi, berjuang bersama dengan anak kita. Percayalah bahwa semua insya Allah akan baik-baik saja. Anak-anak kita akan sembuh, Allah akan berikan kemudahan pada semua treatmentnya, dan anak-anak kita akan sembuh, sehat, pulih seperti sedia kala. Semangat buat semua ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mau sharing apapun sama aku. Silahkan DM di Instagram aku, boleh email, tapi biasanya aku seringnya baca DM, kita saling cerita. Di saat aku punya waktu, dengan senang hati aku akan bales-balesin semuanya. Stay strong. Insya Allah sekali. Makasih Kak Denada. Oh, untuk followersnya Kak Denada, tadi kan Kak Denada sempat singgung juga ada beberapa pertanyaan mungkin yang lebih mengarah kepada medis atau mungkin secara general kepada Ya. usia tertentu, kategori tertentu. Mungkin boleh di-follow dulu akun Ya. Pita Kuning karena Ya. kami berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang ilmiah karena nanti Ya. juga biasanya kami ada sesi dengan dokter hemato atau dengan dokter-dokter spesialis lainnya yang untuk menunjang pengobatan dari adik-adik pejuang kanker kita ini. Aduh, luar biasa sekali, dan aku seneng banget karena ada Pita Kuning, dan terima kasih sekali lagi, ini kehormatan buat aku bisa diajakin ngobrol dan sharing di sini. Aku jadi bisa ketemu dengan semua yang tadi udah join di sini, dan aku pasti akan encourage untuk semua followers aku yang mau nanya-nanya hal-hal yang lebih jauh mungkin mengenai ini, untuk bisa langsung cek semuanya dan bisa langsung follow Pita Kuning untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kanker dan mungkin seputarnya. Terima kasih banyak Kak Denada. Kak Denada juga dari kemarin udah bantu untuk post tentang campaign kami di Ramadan karena Ramadan udah kita tahu ya Kak udah menghitung hari lagi untuk memaksimalkannya. Terima kasih banyak ya Kak Denada. Semoga Kak Denada sehat selalu, keluarga besar sehat selalu. Dan terutama untuk Aisyah semoga selalu stabil jadi berangsur membaik kondisinya ya Kak Denada. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat Mbak dan semua rekan-rekan di Pita Kuning juga sehat selalu dan terus diberikan kekuatan sama Allah untuk terus berbuat yang terbaik dan sebaik-baiknya untuk semua pejuang-pejuang kanker yang ada di sana. Terima kasih banyak Kak Denada. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.